Coba pegang dadanya, Bu. Jantung memang ada segini, tapi karena ini ada di serambi kanan, berarti dia agak di atas ini, di sini. Karena ibu agak ke bawah itu bilik, ya. Maaf, di belakang payudara perempuan itu bilik, makanya dia di sini. Pegang dulu. Coba masing-masing, coba lafazkan Allah. Coba Allah, ya Allah, ya. Ibu nggak usah ikutin saya. Sebagaimana ibu bilang Allah, coba Allah. Kalau saya memang begitu, kalau bilang Allah, rasa bergetar nggak sampai sini? Bapak coba Pak. Allah, bergetar nggak sampai di dada? Allah, Allah, Allah. Tapi kalau ibu salah lafaz Allah, tipis, ibu bilang Allah, nggak bergetar. Allah, Allah, Allah itu hanya bergetar di leher. Allah juga bergetar di leher, tapi juga bergetar sampai serambi kanan. Allah bergetar di leher, tapi tidak sampai serambi kanan. Allah, coba Allah. Apalagi ibu Allah, lebih nggak bergetar lagi tuh. Sering kan orang kita begitu ya. Coba Allah. Coba kita ya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Bergetar nggak, Bu? Wa asyhadu anna Muhammad saja bergetar. Rasulullah. Bu Aisyah, kan semua kalimat pasti bergetar sampai sini. Enggak. Kalau leher iya. Enggak semua sampai sini. Buktinya tadi Allah tidak sampai sini, cuman di leher. Ya. Itulah makanya mengapa pada saat kita melafazkan Allah atau kalimat zikrullah yang lain dan juga baca Quran harus benar mahrajnya agar sampai di kolbu. Dan Al-Quran yang sudah ada di kolbu itu ya bertambah sambungannya. Emangnya bahasa Arab, Bu Aisyah? Iya. Makanya disampaikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Allah sudah bilang dalam Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu lebih mudah mengerti. Belajar bahasa Arab kayaknya susah, tapi lu mudah mengerti. Dan ternyata sudah ada di kolbu. Tapi mungkin walau alam, ini juga lagi mau diteliti lagi. Sebelum Rasulullah, suara Tuhan yang ada di kolbu manusia mungkin bahasa Ibrani. Karena mulai dari Taurat, ya, mungkin Zabur, Injil itu bahasa Ibrani, Bu. Ngerti ya, Bu? Tapi umatnya Muhammad SAW apapun, ya, cuma nanti ada yang beruntung lahir di keluarga Muslim, ada yang lahir di keluarga Yahudi, Majusi, Nasara. Apa yang terjadi pada keluarga yang bukan Muslim? Maka mereka pasti akan belajar lagi konsep-konsep agama mereka yang baru. Maka terjadi sambungan baru. Sehingga suara Tuhan yang sudah Al-Quran itu semakin ditutupi. Ngerti, Bu? Semakin dia terpendam. Ditambah lagi kalau kita nih menjadi seorang istri, ya, sudahlah jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang sebut-sebut Allah, jarang zikrullah, ya, jarang juga seminar tentang ya keluar biasaannya Allah, keesaan dan maha dahsyatnya Allah, ya. Itu maka suara Tuhan yang di kolbunya nggak tambah sambungannya, nggak tambah tebal sambungan. Ditambah lagi selalu sakit hati karena pada suami hanya gara-gara muka rata berhari-hari. Kebayang nggak, Bu? Suara Tuhan kita juga, walaupun kita nih muslimah atau seorang muslim, tapi tidak belajar, tidak ngaji, ya, bahkan mungkin juga tidak sholat dan sakit hati terus, ketutup nggak suara Tuhannya juga? Ketutup. Walaupun kita keluarga muslim. Itu makanya bersyukur ibu, sekolah Islam
Sudah banyak di Indonesia. Zaman saya dulu tahun 80-an, saya juga bersyukur saya pernah sekolah Islam. Saya 6 tahun di Al-Azhar Pusat, SMP dan SMA. Waktu itu Al-Azhar baru 1, Bu. Ada teman-teman sekolah Muhammadiyah, tapi sekolah yang lain, Masya Allah. Dan banyak orang Islam juga masuk ke sekolah yang lain yang dianggap lebih disiplin, lebih keren. Makanya sekarang Masya Allah, sekolah Islam banyak. Di antaranya adalah sekolah Khalifah, Masya Allah. Kenapa? Untuk menyelamatkan kolbunya anak-anak, Bu. Karena di dalam sekolah pasti awal-awal pasti sudah lafaz Allah semua kan? Iya. Ikrar nggak anak-anak kalau di sekolah Islam? Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, kan gitu ya? Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasuluh, wabi qur'ani imama wa hakama, atau bisa juga wa hukmah. Itu saya begitu setiap hari di Al-Azhar. Makanya 6 tahun saya bersyukur bahwa ada ikrar di kolbu saya, nyala setiap hari, dikuatkan setiap hari. Dan di sekolah Islam pasti baca Quran, tadarus, ya enggak? Iya. Mungkin di rumah ibu mungkin punya kesibukan, ya, nggak sempat membimbing anak untuk dia baca Quran. Makanya itu saya, ini bukan di endorse Khalifah ya, bukan ya, tapi saya mau bilang, walaupun anak ibu mungkin di sekolah Islam lainnya, masukkan sekolah Islam, Bu. Kalau mau suara Tuhan anak-anak kita menjadi lebih tebal lagi sambungannya. Karena kalau ibu tidak masukkan sekolah Islam, tapi ibu masukkan ke sekolah sekuler. Apa itu sekuler? Ya, yang membedakan antara ilmu pengetahuan dan ad-din atau dengan agama, maka ini jarang menjadi tebal, malah tertutupi dengan ajaran-ajaran lainnya. Ibu masukkan anak ke perguruan tinggi misalnya yang terlalu sekuler, sementara dari kecilnya belum diperkuat ajaran Islamnya, hati-hati, Bu, suara Tuhannya makin tertutupi. Dia masuk perguruan tinggi yang apa? Liberal misalnya, itu hati-hati ketutup, Bu. Makanya mumpung masih Ananda TK, SD, SMP, SMA, dan masih bisa ibu arahkan, ayah arahkan, masukkan sekolah Islam. Ajak baca Quran, ajak diskusi tentang Allah, karena ini akan menjadi tebal suara Tuhan. Sampai sini bisa paham nggak, Bu? Ya, Bu Aisyah, saya udah ngaji, Bu Aisyah, tapi terlanjur juga saya sudah kesal sama suami saya, Bu Aisyah. Bagaimana ini? Pertama, untung ibu ngaji. Suara Tuhan yang terpendam di bawah, dia sudah semakin tebal. Tetapi juga ibu terlanjur sudah sakit hati. Artinya di permukaan, di atas suara Tuhan ada sambungan-sambungan tentang sakit hatinya ibu. Harus bagaimana, Bu Aisyah? Buka ikatannya. Bagaimana caranya buka ikatannya? Tetap lewat kata-kata. Adakah diajarkan dalam Islam untuk membuka ikatan kolbu? Kalau dulu misalnya Buya Hamka di bukunya tentang tasawuf modern, dia mengartikan kolbu ini kayak cermin gitu. Itu ada nokta-nokta hitam pada saat kita saking marahnya, sangat kesel, sangat jengkel, atau bahkan melakukan kekhilafan atau kekufuran dan sebagainya. Jadi hitam gitu. Rupanya ya aslinya terjadi ikatan. Ikatan-ikatan itu akan jadi hitam, Bu, kalau dilihat lewat MRI. Ngerti ya, Bu? Nah sekarang harus dibuka ikatan itu. Dibuka ikatannya dengan apa? Memaafkan. Ibu ada nggak yang lagi sakit hati banget, Bu? Nggak usah angkat tangan, biarlah saya dari jauh sudah tahu wajahnya. Ada yang nggak lagi sakit hati banget? Dikhianatika, ya. Itu berarti di kolbu ibu ada ikatan yang luar biasa kuatnya. Tapi untung ibu ngaji, Bu, sehingga suara Tuhan dengan ikatan kemarahan ibu lumayan masih balance. Cuman akan rugi kalau ibu tidak buka ikatan yang sakit hati itu.
rugi. Yang lebih parah adalah orang-orang yang jarang ngaji, ya, jarang lafazkan sebut-sebut Allah, sebut-sebut zikrullah, tapi dia sakit hati terus. Lebih rugi lagi tuh. Suara Tuhannya makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Ibu pernah nggak dengar ada kalimat dari lubuk hati yang paling dalam, kan itu? Itu karena suara Tuhan yang makin bertumpuk. Atau mungkin ibu-ibu pernah bilang, sebetulnya dari lubuk hati yang paling dalam, aku mencintaimu suamiku. Itu berarti ikatan cintanya udah bertumpuk dengan kekesalan, kemarahan, kecengkelan, kekecewaan. Dan ini harus dibuka, Bu. Caranya memaafkan. Setiap ibu rasa mengingat sebuah peristiwa, karena ini sama ini ya, dia akan menyatu. Ibu ingat, sebetulnya bukan ini yang diingat, bukan ini yang mengeluarkan memori itu, ini. Atau ibu lagi masak misalnya, tiba-tiba ibu ingat lagi, muncul dari kolbu ibu memori 2 tahun yang lalu dihardik suami hanya gara-gara salah bikin kopi. Itu jangan salah loh, walaupun kecil-kecil, ibu nyimpen sampai sini. Itu tiba-tiba ibu rasa sambil lagi masak sayur asam, ibu pegang sini ibu kan. Nah, berarti ikatan memori tentang 2 tahun yang lalu dihardik suami gara-gara salah bikin kopi itu nyala dan ingin minta tolong dilepaskan ikatannya. Maka segeralah ibu kalau ingat itu, ya. Dan ibu rasanya di sini. Kalau ibu ingat sesuatu tapi nggak sampai sini, berarti memori yang ini. Tapi kalau ibu ingat sesuatu sampai di kolbu ibu, itu berarti 2, sini dan muncul sini juga. Ngerti Bu? Dan uniknya peristiwa yang sakit hati banget itu 2 muncul. Maka segeralah ibu, walaupun lagi masak sayur asam, istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau ibu nggak tahan karena ibu mau menangis, takut air mata ibu jatuh di sayur asam, maka akan tambah asin ini sayur. Matikan saja sayur asam itu. Ibu ambil kursi, duduk di dapur, sambil ibu pegang dada ibu, astagfirullahaladzim. Sambil ibu rasakan lafaz istighfar, ibu jalankan dari mulut, atau bapak ibu jalankan dari mulut lewat sistem saraf, karena sistem saraf kayak kabel listrik, sampai di kolbu. Bisa nggak Bu? Coba pegang dulu kolbunya, agak di atas ya. Iya. Atas agak ke kiri, nggak di tengah banget. Coba ibu, astagfirullahalazim. Bergetar nggak Bu? Astagfirullahalazim. Nah sekarang ibu, ada nggak tiba